Kemudian yang kedua, kalau tidak ada tuntunannya tidak perlu di-upload. Baik. Kemudian juga di situ kalau menyinggung umat Islam yang lain, maka kapan umat Islam majunya? Terima kasih. Jadi tugas dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah itu kalau seperti yang disampaikan oleh si penanya, bahwa kalau menyinggung orang lain tidak perlu disampaikan karena umat Islam tidak akan maju, maka Rasul tidak akan menyampaikan karena Rasul itu sangat menyinggung warga Mekah. Rasul itu sangat menyinggung orang musyrik. Oh budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukan. Orang-orang sana mensekutukan. Marah itu. Rasul bahkan juga mengatakan kepada kita larangan riba. Pelaku riba jahiliyah itu di Mekah, di Madinah tersinggung semua itu. Dan tidak hanya orang kafir yang tersinggung, orang Islam pun tersinggung. Karena riba itu pada saat itu dilarang oleh Al-Quran itu dalam 4 tahap. Jadi masih banyak umat Islam di sekitar Nabi yang melakukan riba. Andai kan tidak boleh nyinggung, Nabi tidak akan ngomong riba. Karena masyarakat pada saat itu melakukan riba. Maka tugas pendakwah itu innama alaikal balag. Allah menyebutkan kepada Rasul, tugasmu hanya menyampaikan hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak mampu memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Dan kalau kemudian ada yang tersinggung, itu bukan tujuan. Tujuannya itu adalah untuk meluruskan saja. Jadi tidak bermaksud kemudian mengatakan menyinggung, bukan. Sebagaimana Rasul ketika menyampaikan riba, masyarakat jahiliyah itu sangat gemar dengan riba. Bahkan umat Islam saat itu. Maka ayat riba itu turun 4 tahap. Tahap pertama yang di surah Rum itu Allah memberikan perbedaan antara sedekah dengan riba. Kalau sedekah berlipat, kalau riba berkahnya hilang. Nah, belum dilarang. Tahap kedua yang di surat An-Nisa, bahwasanya orang Yahudi itu dilaknat karena melakukan riba. Belum ngomong umat Islam dilaknat. Sebagian orang sudah menghindari riba. Yang ketiga, kemudian pada saat itu turun ayat la ta'kulur riba at'afam mudha'afah, jangan makan riba yang berlipat ganda. Maka sebagian umat sudah meninggalkan riba yang besar, yang kecil belum ditinggal. Yang terakhir kemudian Allah berfirman. Apa firman-Nya? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha. Barang siapa yang datang nasihat dari Allah lalu dia berhenti, falahu ma salaf, baginya harta yang telah lalu. Jadi yang lalu halal. Kalau lalu dia berhenti. Kemudian waman ada, barang siapa yang ngulangi lagi. Jadi kalau tadi falahu ma salaf wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah, bagi yang mau berhenti. Kalau dia ngulang lagi sesudah tahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ashabun nar. Nyinggung enggak nih kira-kira? Barang siapa yang ngulangi riba, maka mereka menjadi penghuni neraka. Kira-kira nyinggung enggak nih? Quran nyinggung enggak nih? Banyak enggak umat Islam yang melakukan riba? Banyak. Ayat Quran ini nyinggung pelaku riba enggak? Nyinggung. Berarti nuduh Quran bikin umat enggak maju ini. Maaf loh penanya. Ya. Jadi karena Al-Quran juga nyinggung yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, apalagi misalnya Homer itu juga pada saat itu masyarakat di lingkungan Nabi itu peminum Homer, lalu kemudian dilarang. Tersinggung tidak mereka? Jadi yang kita pikirkan itu bukan tersinggung atau tidak, tapi yang kita pikirkan adalah sampainya risalah, sampainya tuntunan, sampainya syariat.
Ketika kemudian kita menyampaikan yang tidak ada tuntunannya, itu yang kita sampaikan hanya sekedar tasfiyah, mencoba untuk melakukan pemurnian. Kita bisa memilah mana agama, mana adat, mana budaya. Bagaimana kita beragama dengan benar, bagaimana kita beradat dengan benar, dan bagaimana kita berbudaya dengan benar menurut tuntunan syariat. Sehingga bukan maksud untuk kemudian menyinggung umat Islam. Dan tugas kita hanya menyampaikan hak bagi yang mendengarkan untuk menerima atau tidak menerima. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk memaksakan kepada orang lain. Tidak sama sekali. Bahkan kalau kemudian ada yang sampai di sini mengatakan saya tidak setuju, ya monggo, itu tidak masalah. Jadi itu tidak masalah. Apalagi kita hidup di negeri kita, kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang. Wallahu a'lam bishawab.